Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iona Lagri dari kelas SI 19B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Jupyter Notebook dengan menggunakan PySpark. Yang pertama, kita buka Anaconda Pro-nya terlebih dahulu. Bisa dicari di kolom search di sini. Kemudian ketikkan Conda Activate PySpark. Setelah muncul PySpark di sini, lalu ketikkan Jupyter Notebook. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu di sini poin pertama yaitu carilah sebuah dataset dengan format CSV dari kaggle.com yang memiliki minimal 10 kolom dan 10.000 instance atau baris data. Di sini saya sudah mendownload dataset yaitu diabetic data.csv. Di sini ada 70 kolom. Kemudian barisnya ada 101.767 baris. Yang kedua, import library yang diperlukan dalam tugas ini. Yang pertama ada import PySpark. Import PySpark ini untuk mencari direktori di mana PySpark terinstall di komputer kita, sehingga nantinya library PySpark ini bisa dijalankan ke dalam Jupyter Notebook-nya. Kemudian ada PySpark.init. Init ini merupakan sebuah metode yaitu untuk menjalankan PySpark yang ini, PySpark yang di atas tadi. Kemudian yang kedua ada form PySpark.sql import Spark Session. Di sini library yang digunakan yaitu Spark Session. Kemudian di sini ada Spark sama dengan Spark Session builder .upname data wrangling .get or create. Di sini digunakan untuk membuat Spark Session dengan cara menggunakan builder pattern dan metode get or create. Jadi, jika Spark Session sudah ada, itu bisa langsung digunakan. Tetapi jika belum, kita bisa membuat baru. Sini kita running. Jika masih berbentuk bintang seperti ini, berarti masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul angka di sini berarti itu sudah berhasil dijalankan. Kemudian yang ketiga di sini ada import sys. Library sys ini digunakan untuk mengetahui versi dari Python ataupun Spark yang kita gunakan. Sini kita running. Di sini Python yang kita gunakan yaitu versi 3.7.11. Kemudian Spark yang kita gunakan yaitu versi 3.0.3. Kemudian poin ketiga, baca file yang didapatkan di nomor 1 dan terlebih dahulu. Men-set atribut, nama file, tipe file, apakah menggunakan header, tidak menggunakan invert skema, separator yang digunakan. Di sini ada file location. File location yaitu untuk mengetahui tempat penyimpanan filenya.
Di sini file location-nya namanya diabetic data.csv. Kita running. Kemudian di sini ada file tipe, yaitu untuk mengetahui tipe filenya. Di sini file yang saya gunakan yaitu tipenya CSV. Kemudian di sini ada inverse schema. Inverse schema ini untuk mengetahui tipe data dari masing-masing kolom. Di sini perintahnya false, maka nanti tipe datanya itu menjadi string. Kita running. Kemudian di sini ada first row is header. Di sini itu apakah baris pertama kita dijadikan header? Di sini iya, yaitu true. Maka baris pertama kita jadikan header. Kemudian di sini ada delimiter. Delimiter ini yaitu pemisah atau separator dari datanya. Di sini di dataset punya saya pemisahnya yaitu menggunakan koma. Maka di sini menggunakan koma. Lalu kita running. Kemudian di sini ada df sama dengan spark.read.format file type, option inverse schema, option header, option save, dan load file location. Kita tunggu sebentar. Kemudian di sini poin keempat, tampilkan metadata atau skema yang digunakan. Di sini terdapat df.print schema. Digunakan untuk menampilkan tipe data dari semua kolom dan informasinya. Apakah data di kolom bernilai 0 atau tidak. Saran. Di sini tipe datanya string. Dan kemudian di sini null label. Ini cara yang kedua. Hanya menampilkan tipe datanya saja tanpa memberikan informasi. Kemudian poin kelima, tampilkan jumlah instance. Di sini ada df.count. Kita jalankan. Dataset diabetik ini terdapat 101.766 baris. Kemudian poin ke-6, tampilkan semua kolom dan berikan penjelasan data apa yang disimpan dalam setiap kolom yang digunakan. Di sini menggunakan df.columns. Kita jalankan. Yang pertama ada encounter ID, yaitu ID-nya di sini berupa angka. Kemudian ada nomor pasien, di sini juga berupa angka. Ada race itu kasus. Di sini kasusnya ada Caucasian dan African American. Kemudian ada gender. Gender ini jenis kelamin, ada female dan male, laki-laki dan perempuan. Kemudian ada age itu umur 0 sampai 10 dan 90 sampai 100. Kemudian di sini ada weight itu bobot. Di sini ada ethnicity, type ID yaitu ID
jenis penerimaan. Kemudian di sini ada discharge disposition ID, yaitu ID disposition debit. Kemudian ada admission source ID, yaitu ID sumber masuknya. Kemudian ada time in hospital, yaitu waktu di rumah sakitnya. Dan di sini ada payer code. Payer code di sini kode pembayarannya. Kemudian ada medical specialty. Medical specialty itu spesialisasi medisnya. Ada number labnya, ada number prosesnya, ada number medication, nomor nomor obat-obatannya, kemudian ada number of patient. Di sini nomor rawat inap, di sini ada nomor emergency, ini nomor rawat jalan, ini nomor emergency, ini nomor rawat inap. Kemudian di sini ada diagnosis 1, diagnosis 2, diagnosis 3, dan nomor diagnosis. Kemudian di sini ada max blue serum dan A1C result. A1C result ini untuk mengetahui rata-rata kadar gula dalam darahnya. Kemudian ini ada jenis obat-obatan diabetesnya. Yang pertama ada metformin, repaglinide, nateglinide, chloropropamide, dan glimepiride. Acetohexamide, glipizide, glyburide, tolbutamide. Di sini ada pioglitazone, rosiglitazone, acarbose, niglitol, troglitazone, tolazamide, hexamide, sitagliptin, insulin, glyburide, metformide, glipizide metformide, glimepiride, pioglitazone, metformin, rosiglitazone, kemudian ada metformin, pioglitazone. Kemudian di sini ada change, ada diabetes med. Change itu perubahannya, diabetes med-nya itu perawatan diabetesnya. Kemudian di sini ada readmitted, yaitu masuk kembali ke rumah sakitnya. Sini poin ke-7, pilih 6 kolom yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Simpan dalam sebuah list dan dengan menggunakan metode select, pilih kolom-kolom ini. Di sini ada select kolom, kemudian ada listnya yaitu pasien NBR, gender, age, number emergency, diagnosa 1, dan number diagnosis. Select kolom di sini itu atributnya. Kemudian di sini ada df sama dengan df titik select kolom. Select kolom ini variabel, Kemudian di sini df ini variabel. Df select ini fungsi yang akan memanggil variabel dari select kolom ini, list yang ada di variabel ini, select kolom. Kemudian df show ini untuk menampilkan listnya.
Di sini sesuai ada Patian NBR, gender, age, number emergency, diagnosis 1, dan number diagnosis. Kemudian yang ke poin 8, cek missing value yang terdapat dalam dataset yang diproses. Di sini ada form PySpark .sql function import. Di sini kita mengimport functions-nya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada missing value atau tidak. Di sini tidak ada missing value, nilainya 0. Kemudian di sini df select untuk melihat list yang tadi, list kolom yang tadi ada di variabel select, maka akan jadi seperti ini. Kemudian poin ke-9, casting atau ubah tipe data yang digunakan di setiap kolom sesuai dengan tipe data yang disimpan. Di sini casting multiple variables from PySpark .sql types import. Di sini untuk menggantinya, di sini ada tipe integer, yaitu Patian NBR. Kemudian ada tipe float, di sini ada gender, age, dan diagnosis 1. Kemudian ada date force, di sini ada number diagnosisnya. Maka nanti di sini ada 3 jenis tipe, yaitu integer, float, dan date. Kita jalankan. Kemudian di sini setelah di casting, kita lihat datanya. Di sini Patian NBR menjadi integer, gender menjadi float, age menjadi float, number emergency menjadi string, diagnosis 1 float, number diagnosis menjadi date. Ini string tetap karena di sininya tidak dituliskan. Kemudian di sini df show. Df show di sini untuk melihat 10 paling atas dari kolom yang tadi. Ini juga bisa diganti menjadi 20 kolom yang bisa dilihat. Kemudian poin ke-10, hapuslah 2 kolom yang ada. Di sini ada drop column list. Drop column list ini itu variabelnya. Di sini listnya ada Patian NBR dan diagnosis 1. Maka nanti kolom yang akan dihapus itu ada Patian NBR ini dan diagnosis 1. Kita jalankan. Kemudian di sini ada drop column list untuk melihat list yang ada di variabel drop column list ini. Kemudian ada df1 sama dengan df.drop column list. Di sini bintang drop column list itu tipe data yang menyimpan kumpulan data. Jadi ini tipe data yang dari sini ini disimpan. Kemudian dipanggil. Maka df1 ini kita panggil. Di sini hanya ada 4 kolom saja. Yang tadinya 6 di sini yang kita gunakan. Maka kita drop 2 Patian NBR dan diagnosis 1. Di sini menjadi 4. Ada gender, tipenya float, age, tipenya float, number emergency, tipenya string, number diagnosis, tipenya date. Kemudian di sini df1.show 10 untuk melihat kolom 10 teratasnya. Ini juga bisa diganti menjadi
F so 20. Maka yang muncul di sini 20 kolom teratasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.